Shalom dimanapun Bapak Ibu sekalian berada, mari hari ini kita mau menyatakan sukacita, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan. Dan dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian berada, sekali lagi kita bangkit berdiri, mau duduk, mau bernyanyi, mau menari silahkan. Tapi hari ini mau sama-sama kita memuji, memuliakan Tuhan dan kita mau berkata bersama-sama, menyanyikan bersama-sama bahwa dimanapun kita berada, kita nggak akan pernah berhenti untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Yuk naikkan pujiannya bersama-sama. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Biarlah seluruh mulut kami Tuhan memuji, menyembah. Bersama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari semua katakan, naikkan syukur, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Betul Tuhan. Dan dimanapun kami berada, kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Mari sama-sama, semua Bapak Ibu, sama-sama kita katakan, yuk. Ku naikkan syukurku, yes Lord. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri. Dan sekali lagi mau sama-sama kita akan tak berhenti, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini, hidup yang kau beri untukmu Tuhan, hidup yang kau berikan. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Haleluya. Yes, Lord. Kau begitu baik. Percayakah Bapak Ibu sekalian bahwa Allah kita, Bapa kita adalah pribadi yang lebih dari siapapun atau apapun yang mengenal diri kita. Dan di masa-masa sekarang ini mungkin kita semakin kurang untuk berinteraksi dengan manusia. Tetapi apakah kita secara pribadi lebih memiliki komunikasi dan interaksi bersama Bapa kita yang begitu mengenal kita? Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun dan biarlah kami percaya ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasamu, kuatkanku. Dan biarlah boleh menjadi dasar buat kami berharap. Siapapun Katakan,
tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya, Yes, Lord. tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari semua jemaat katakan sama-sama sekali lagi. Kau Bapa yang begitu mengenalku. Yes, Lord. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Katakan. Engkau tahu ceritaku dari isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Aku percaya Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir Katakan bersama-sama sekali lagi. hidupku. Aku percaya ya Tuhan. Yes, Lord. Kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, Kan setia sampai akhir. kini Aku percaya tiada yang
Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia. Sekali lagi sama-sama kita mengatakan, ku ikuti semua panggilanmu Tuhan. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin. Terima kasih Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Mari Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, kita mau mengambil waktu sejenak untuk berdoa bagi bangsa dan negara kita. Yang pertama, mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk proteksi Tuhan akan Indonesia selama 75 tahun kemerdekaan. Mengucap syukur untuk berkat yang Tuhan sudah berikan. Dan juga di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan tetap menjaga Indonesia tetap aman. Dan perekonomian walaupun terhambat tetapi tidak terpuruk. Kita juga mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negara yaitu Bapak Jokowi dengan seluruh aparat pemerintah yang ada. Mari kita bersama-sama berdoa untuk 3 hal ini dan mengucap syukur. Dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi. Mari pagi hari ini juga kita memohon kepada Tuhan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang lebih aman, dan Indonesia yang lebih sejahtera di masa depan. Dan biarlah Kebhinneka Tunggal Ikaan di Indonesia menjadi hal yang begitu indah terjadi, di mana toleransi agama, ras, suku, bangsa bisa benar-benar ada di tanah tercinta ini. Dan kita berdoa agar berkat kemurahan Tuhan atas Indonesia, khususnya untuk pasca COVID-19 ini, agar ada pemulihan ekonomi, ada pemulihan kesejahteraan rakyat, ada pemulihan keamanan, dan terlebih untuk gereja-gereja lokal. Biarlah semua orang percaya, semua gereja-gereja semakin bersatu, berdoa kepada Tuhan untuk yang terbaik bagi Indonesia. Mari kita mengambil waktu teduh kita dan berdoa kepada Tuhan.
Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada satupun di antara kami kerajaanmu. tanpa sengaja ada di Indonesia. Tapi kami percaya ada satu rencana besar ya Tuhan dalam setiap kami boleh lahir besar dan berkarya di Indonesia. Dan biarlah di hari yang begitu khusus ya Tuhan hari ini 17 Agustus kami mengucap syukur untuk kemerdekaan yang Kau berikan untuk negara kami. Dan biarlah kami gak berhenti berdoa untuk hal yang lebih baik ya Tuhan untuk Indonesia. Dan biarlah kami berdiri membawa doa kami dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita juga gak lupa berdoa untuk STTB, kampus kita yang tercinta. Mari kita berdoa untuk seluruh keluarga besar STT Bandung, yayasan, dosen, mahasiswa, staf, pegawai, dan semua orang yang ikut ada di dalamnya. Biar terus Tuhan jagai dan berkati senantiasa. Mari kita bersyukur juga untuk angkatan 2020 yang sudah bergabung di keluarga besar STT Bandung. Dan biarlah kita semuanya seluruh angkatan yang ada di STTB ini boleh mengikuti semua pembelajaran online, bisa fokus, bisa benar-benar melihat kuasa Tuhan nyata walaupun di masa-masa sulit seperti ini. Dan kita juga gak lupa berdoa untuk keluarga kita terkasih dimanapun mereka berada. Minta Tuhan untuk selalu jagai kesehatan, penuhi kebutuhan mereka sehari-hari, dan sekali lagi sukacita Tuhan mengalir di tengah keluarga kita. Mari kita berdoa untuk keempat hal ini. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubah negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh. Terima kasih untuk STTB Tuhan, dan kami percaya Engkau tempatkan kami ada di STTB juga. Karena ada rencana Tuhan yang indah untuk menjadikan kami sumber berkat-Mu ya Tuhan. Baik menjadi seorang hamba Tuhan ataupun seorang pendidik Kristen. Sekali lagi kami mau serahkan STTB ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini juga boleh menguatkan kami senantiasa. Mengucap syukur senantiasa atas kasih karunia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami. Amin. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Selamat pagi teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang peran kita sebagai gereja di dalam kehidupan kita di Indonesia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Hezkiel 47, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu, dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur,
dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat lagi berjalan sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu ia berkata kepadaku, "Sudahkah engkau lihat, hai anak manusia?" Kemudian ia membawa aku kembali menyusur tepi sungai. Dalam perjalanan pulang, sungguh, sepanjang tepi sungai itu ada banyak amat pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ia berkata kepadaku, "Sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menuju ke arah Yordan dan bermuara di Laut Asin. Air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup. Ikan-ikan akan menjadi sangat banyak, sebab kemana saja air itu sampai, air laut di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semua di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepinya, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar. Itu menjadi tempat mengambil garam. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat." Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Indonesia hari ini sedang berada dalam banyak sekali kesulitan. Akibat dari COVID kita tahu itu berpengaruh ke banyak sekali aspek kehidupan, baik politik, baik ekonomi, baik kehidupan sosial kemasyarakatan. Kita berada dalam situasi yang sulit. Karena itu kita harus berpikir dengan serius apa yang bisa kita lakukan sebagai warga negara di Indonesia. Nah, latar belakang dari Yeskel 47 ini, pada waktu itu bangsa Israel juga berada dalam keadaan terpuruk. Secara politik mereka adalah bangsa yang tidak hanya terjajah tetapi terbuang. Secara ekonomi mereka hancur dan harus bergantung kepada bangsa lain. Ya, dalam hal kesejahteraan mereka terjajah karena hak-hak mereka dirampas. Secara hukum mereka tidak punya posisi yang layak. Situasi mereka sangat buruk, ya, jauh lebih buruk daripada situasi yang kita hadapi saat ini. Keadaan spiritual mereka juga sangat sulit. Pada waktu itu bait Allah telah dihancurkan dan mereka tidak bisa lagi beribadah seperti pada zaman Salomo atau zaman raja-raja, karena mereka berada di pembuangan. Semua itu terjadi karena Allah menghukum mereka. Ya, Allah sebelumnya mengingatkan mereka melalui para nabi akan dosa mereka, termasuk dosa para pemimpin agama mereka, dosa para imam, nabi, raja-raja, semuanya melawan Allah. Dan dalam situasi yang seperti ini Tuhan membawa Yehezkiel dalam suatu penglihatan. Yehezkiel adalah seorang imam yang turut dibawa ke pembuangan. Tuhan menyatakan firman-Nya kepada Yehezkiel, yaitu firman yang penuh dengan pengharapan. Ya, setelah Tuhan menyatakan berbagai macam penghukuman, di pasal 47 ini Tuhan menyatakan janji pembaharuan. Malaikat Tuhan membawa Yehezkiel ke bait Allah. Ya, lalu dari bait Allah itu Yehezkiel dibawa masuk terus sampai ke ruang Maha Kudus. Dan di situ air keluar dari ruang Maha Kudus, keluar bait Allah Yerusalem, mengalir di luar gitu ya. Dan malaikat menyuruh Yehezkiel untuk mengukur tinggi dari air itu. Tingginya semata kaki, lalu selutut, lalu kemudian menjadi sepinggang, dan terakhir meluap sangat banyak
sehingga Yeskel tidak bisa berdiri lagi. Orang harus berenang. Nah, saudara-saudara, apa maksud dari penglihatan ini? Sebelum pembuangan, Bait Allah itu menjadi pusat ibadah bangsa Israel. Ya, tetapi ibadah mereka adalah ibadah yang berpusat pada diri sendiri. Tentu saja ini tidak sesuai dengan rencana Allah. Karena Allah memilih bangsa Israel bukan untuk membesarkan diri sendiri, tetapi untuk menjadi satu umat yang kemudian taat kepada Allah dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Gereja Israel pada waktu itu adalah gereja yang besar, gereja yang mewah, jemaatnya banyak sekali karena satu bangsa, hamba Tuhan juga jumlahnya banyak. Aktivitasnya sangat sibuk, persembahan berlimpah tiap hari. Ada berbagai perayaan-perayaan dan ritual ibadah. Secara manusia, secara kasat mata, gereja Yerusalem adalah gereja yang berhasil, gereja yang sukses. Tetapi di mata Tuhan, gereja itu adalah gereja yang gagal. Karena ibadah mereka hanya berpusat kepada diri mereka sendiri. Yang menjadi kebanggaan mereka hanyalah gedung yang mewah, ritual keagamaan, dan berbagai aktivitas rutinitas yang kosong. Bait Allah di Yerusalem ini menjadi satu lambang dari Bait Allah juga yang ada hari ini saudara dan saya. Kadang-kala kekristenan kita kelihatan sangat sempurna di luar. Kita di SCT Bandung punya gedung yang bagus, fasilitas yang bagus. Kita bisa belajar teologi sampai menjadi ahli. Tetapi jangan sampai kita menjadi gereja, menjadi sekolah teologi yang berpusat pada diri sendiri seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada zaman Yeskel. Di dalam penglihatan ini Tuhan menunjukkan kepada Yeskel gereja seperti apakah yang Tuhan mau. Gereja seperti apa yang Tuhan mau. Dalam penglihatan itu air itu keluar dari ruang Maha Kudus, dari tempat Allah bertahta, lalu keluar berlimpah, mengalir keluar gereja, dan setiap tanah yang disentuh oleh aliran air itu menjadi subur. Menjadi subur. Ini ingat ya, air itu keluar dari ruang Maha Kudus tempat Allah bertata, dan itu adalah Kristus sendiri. Karena itu dia berkata, akulah air hidup. Karena penggenapan dari nubuat ini adalah di dalam Kristus. Inilah pembaharuan yang terjadi, pembaharuan yang ada di dalam Kristus. Air itu keluar berlimpah-limpah. Jadi saya bayangkan kalau ada orang yang sudah mengenal Kristus, Kristus dalam hatinya, maka dia tidak akan menyimpan Yesus itu sendiri, dikurung di dalam dirinya atau di gereja, dikurung di ruang-ruang kelas sekolah teologi. Tetapi kasih Kristus, air hidup itu harus keluar berlimpah-limpah. Keluar seperti malaikat membawa Yeskel untuk melihat, menyusuri kemana air itu pergi. Air itu mengaliri daerah di sekitar Bait Allah. Tanah-tanah yang tadinya gersang dan tandus, tanah-tanah yang mati, yang tidak menghasilkan di padang gurun Araba, menjadi subur. Ajaib sekali. Laut yang tadinya mati, terkena air itu sekarang menjadi air yang di dalamnya berkeriapan ikan-ikan. Tanah yang tadinya tandus sekarang bertumbuh berbagai macam tanaman, pohon, sayuran, buah-buahan yang bisa menjadi sumber kehidupan. Bahkan dikatakan di sepanjang sungai itu, karena ikannya begitu banyak, maka banyak orang berjejar-jejar memancing di sana. Air itu tidak hanya memberikan sumber makanan dan minuman, tetapi juga obat. Air itu menjadi sumber kehidupan. Dan ini adalah gambaran yang sempurna dari hidup yang diperbaharui dalam Kristus. Ketika Tuhan memilih bangsa Israel, dia mendirikan gerejanya. Tuhan mendesain bahwa umat pilihannya itu bisa menjadi sumber berkat bagi bangsa-bangsa asing di luar Israel yang belum percaya kepada dia. Tetapi bangsa Israel gagal, sehingga dia mengalami penghukuman Allah.
Lalu kegagalan bangsa Israel digenapi dalam Kristus. Karena dia adalah bait Allah yang sejati, dia juga adalah air hidup yang membawa kehidupan itu. Nah, sekarang tugas ini diberikan kepada saudara dan saya. Saudara dan saya. Seperti Yesus yang tidak fokus kepada diri sendiri dan tidak mengurung teologianya di dalam bait Allah, tetapi dia bergerak di dalam masyarakat. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Segala berkat yang Tuhan berikan tidak boleh hanya kita nikmati sendiri. Di sekitar kita ada begitu banyak kegersangan, ada begitu banyak hal kematian, moralitas yang rusak, keluarga-keluarga yang hancur, seksualitas yang membingungkan. Ada banyak sekali. Dan mereka membutuhkan air hidup untuk menghidupkan mereka kembali, untuk memulihkan kerusakan-kerusakan, ketandusan-ketandusan yang terjadi di masyarakat. Nah, siapa yang akan membawa air hidup itu untuk memberkati bangsa kita, bangsa Indonesia ini? Kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang egois, yang penting saya selamat, yang penting saya mendapatkan hidup kekal dan masuk surga. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana caranya kita berkontribusi bagi bangsa ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan Kristus di dalam setiap keluarga, menghadirkan air hidup itu di sekolah-sekolah, di kampung-kampung, di tempat di mana Tuhan menempatkan saudara dan saya. Tentu saja air hidup itu bukan diri kita sendiri, tetapi itu adalah Kristus yang ada di dalam diri kita. Apabila kita adalah orang-orang yang telah menerima Kristus, maka hidup kita telah dialiri oleh air. Kita sendiri telah dihidupkan. Kita yang tadinya mati dihidupkan. Kita yang tadinya sesat diselamatkan. Kita yang tadinya hilang telah ditemukan oleh Kristus. Yang Yesus harapkan bagi kita adalah kita tidak menyimpan berkat itu untuk diri sendiri. Dia ingin semua orang mengalami kehidupan baru di dalam Dia. Lakukan hal sederhana yang bisa saudara lakukan hari ini untuk membawa kehidupan di sekitar saudara, menjadi berkat bagi relasi-relasi yang rusak. Barangkali saudara bisa menolong untuk melakukan rekonsiliasi, menolong orang yang tidak bisa mengampuni, saudara membantu dia untuk mengampuni. Ada orang yang kelaparan, ulurkan tanganmu untuk memberi kelegaan kepada mereka. Ada yang membutuhkan pertolongan, pergi berikan pertolongan. Mari kita melakukan segala hal yang kita bisa untuk memberkati bangsa Indonesia. Supaya di tengah-tengah bangsa yang penuh dengan kesulitan, penuh dengan kehancuran, penuh dengan kegersangan ini, iman kita, kekristenan gereja bisa menjadi sumber air yang menyegarkan, membawa kasih, membawa kedamaian, membawa kebaikan, membawa sukacita bagi siapapun yang membutuhkan. Amin.